Jong RT 4 RW 3 Desa Balai Kambang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Ikuti program Cahaya FM Inspirasi Surga, diantaranya kajian kitab dan tematik setiap hari pukul 5.30 dan pukul 8 pagi. Kajian tafsir Al-Quran bersama Ustadz Abdullah Zain LCMA setiap hari pukul 6.30 pagi. Program berita Senin sampai Kamis pukul 9 pagi. Talkshow interaktif bersama Puskesmas Nagrak, Yayasan Herba Holistik, dan Mimbar Muslimah Academy setiap hari Senin sampai Kamis pukul 10 pagi. Dengarkan terus Cahaya FM Inspirasi Surga. 105.3 Cahaya FM, bermanfaat dan berfaedah. Surah Maryam. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. لقد جئتم شيئا إدا. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. دعوا للرحمن ولدا. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. لقد أحصاهم وعدهم عدا. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Ikuti program Cahaya FM Inspirasi Surga, diantaranya kajian kitab dan tematik setiap hari pukul 5.30 dan pukul 8 pagi. Kajian tafsir Al-Quran bersama Ustadz Abdullah Zain LCMA setiap hari pukul 6.30 pagi. Program berita Senin sampai Kamis pukul 9 pagi. Talkshow interaktif bersama Puskesmas Nagrak, Yayasan Herba Holistik, dan Mimbar Muslimah Academy setiap hari Senin sampai Kamis pukul 10 pagi. Dengarkan terus Cahaya FM Inspirasi Surga. Talkshow interaktif. Talkshow interaktif. Di Mahat Tahfiz Al-Quran Nuroh sendiri memang ada beberapa keunggulan yang mungkin bisa nanti dirasakan ketika santriwati yang hadir di Mahat kami tersebut. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kajian pada hari ini adalah tentang bagaimana bekam bisa menyehatkan setelah lahir dan batin.
dan selalu sehat dengan bekal sehat yang Terima kasih banyak ya Kang ya kepada pihak Cahaya FM juga sudah mengundang dari pihak Puskesmas. Kebetulan juga saya yang ditugaskan untuk hari ini. Kami dari Polsek Nagrak untuk sedikit memberikan perkembangan terkait situasi Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polsek Nagrak. Sesaat lagi Anda akan mengikuti secara langsung talk show interaktif di Radio Cahaya FM. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Sahabat Cahaya FM dimanapun semuanya berada, alhamdulillah kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali di siaran Radio Cahaya FM di frekuensi 105.3 yang dipancarluaskan dari Jalan Raya Nagrak kilometer 3 Desa Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak, Sukabumi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, dan tidak lupa juga kepada Rasulullah SAW, semoga salawat tercurahkan, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, kesempatan pagi ini di edisi hari Rabu ya, tanggal 19 Juli 2023 dan tepatnya di tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah. Alhamdulillah, kita di awal Hijriah ya bertemu di tanggal 1 Muharram. Semoga Allah SWT memberkahi kita semuanya ya di tahun ini, berikan kelancaran untuk kita semuanya juga ya. Kita bertemu di jam 10:30 ya, mohon maaf ya, sebagaimana yang kita informasikan kepada pendengar semuanya ya, baik pendengar setia di 105.3 yang mendengarkan ataupun juga di Facebook dan media sosial yang ada yang apa yang dimiliki oleh Yayasan Herbal Holistik seperti itu ya. Kita kabarkan 10:30 pagi ini karena ada hal-hal yang satu dan lain hal. Insya Allah 1 jam ke depan, berarti sampai dengan 11:30 insya Allah ya. Dan tentunya kesempatan ini adalah program talk show interaktif Kesehatan Tibun Nabawi ya, bersama Al Ustadz ya, yang lebih dikenal oleh kita semuanya Ustadz Rahmat Bekam, namun nama lengkapnya sekarang alhamdulillah Profesor Dr. HC di sini Nursiami Rahmat Prihantoro ya, BSc MPH ya, disingkat Ustadz Rahmat Bekam. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di studio Radio Cahaya FM yang akan menyampaikan terkait dengan materi sakit masuk angin, mitos atau realita. Nah, di sini temanya bentuk pertanyaan ya. Kita sering masuk angin. Nah, ini ternyata ada pertanyaan. Ini masuk angin ini mitos atau realita? Apakah angin tersebut masuk ke dalam perut kita ya, tubuh kita? Nah, di sini kan kita juga jadi bingung kembali ya. Kok bisa gitu kan? Nah, ini insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Rahmat Bekam. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dideketin Ustadz mic-nya ya, supaya terdengar jelas. Di kesempatan ini sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Belum ada tugas keluar Ustadz ya? Alhamdulillah sudah malam ini rencana. Malam ini. Insya Allah mau berangkat. Berangkat lagi ya, keluar kota ya. Badai ke Brunei. Bandar Sri Begawan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah lancarkan. Amin. Tentunya di kesempatan ini kami juga live Facebook Radio Cahaya FM ya.
Terus juga di website kami di www.cahayafm.com dan aplikasinya bisa di-download di Play Store. Bagi sahabat yang sedang mendengarkan, kami undang untuk semuanya yang ingin bertanya, berkonsultasi, ya silahkan ya seputar kesehatan kepada Ustadz, terkhusus kepada pembahasan ya kesempatan pagi ini, sakit masuk angin, ini mitos atau realita. Silakan ditanyakan ke nomor 0816228904 0816228904 melalui SMS ataupun juga WhatsApp-nya ya, telepon WhatsApp ataupun juga voice note. Kemudian juga yang menyimak ya, mendengarkan melalui Facebook Radio Cahaya FM, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Baik, mungkin Al-Ustadz menyampaikan sapaan kepada pendengar. Mungkin langsung saya juga kepada materi. Ya, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, atas kasih sayang-Nya, atas izinnya, atas kodrat irodatnya, kita bisa kembali bermusafahah ya di kajian Tibbun Nubuwah insyaallah, yang mana kajian kesehatan ini sebetulnya salah satu kajian yang sangat penting ya Ustadz Dindin ya, serta para pemirsa yang dirahmati Allah ya, karena tanpa sehat nyaris kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan ke junjungan ya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang alhamdulillah salah satu dari bi'ah ataupun habit serta anjuran dari Rasulullah SAW, kita bisa melaksanakan itu dan alhamdulillah menjadi wasilah kesehatan kita insyaallah, yaitu hijamah ya, yang mana nanti insyaallah juga akan disinggung. Tema pada pagi hari ini menjelang siang adalah tema yang cukup menarik ya Ustadz Dindin ya, yaitu tentang masuk angin. Dan itu tadi dari captionnya, caption pertanyaan, masuk angin itu mitos ataukah realitas ya, ya. Beneran tuh masuk angin tuh benar-benar ada ataukah tidak? Nah itu ya, masuk angin sangat apa ya, sangat fenomenal banget insyaallah ya. Alhamdulillah ana mulai mendengar istilah masuk angin itu semenjak kecil Ustadz Dindin, semenjak kecil lah, semenjak dari mulai, bahkan mungkin sebelum SD ana ingat mama itu dulu suka bilang, Rahmat awas kalau kalau mau berangkat sekolah atau berangkat ngaji lah ya, sarapan dulu nanti masuk angin. Nah poin pertama tuh, hampir semua orang tua pada bilang seperti itu. Yang keduanya apa? Awas ya, nah kalau baju basah jangan dipakai, nanti masuk angin. Dua tuh ya, poin-poin yang selalu saya ingat itu sampai sekarang. Ketiganya apa? Awas hujan-hujanan ya, jangan lupa kalau habis hujan-hujanan nanti mandi. Nanti kalau nggak mandi lagi, nggak disiram, masuk angin. Kemudian yang keempatnya, awas jangan mandi di atas jam 9 malam, nanti masuk angin. Nah ini ya beberapa statement yang sampai sekarang qadarullah alhamdulillah masih ya anak ingat ya. Masuk angin itu di kalangan masyarakat pada saat ini ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, adalah suatu fenomena, suatu keadaan, suatu kondisi di mana biasanya orang itu pertama bersin ya, masuk entah itu yang pertama. Yang kedua ya, biasanya itu disertai dengan flu ya, pilek, flu ya, hidung mampet, kemudian batuk ya, kemudian badan demam ya, ada inflamasi, ada radang ya, meriang, anget tuh biasanya. Kemudian lagi fenomena-fenomenanya atau gejala-gejala klinisnya lainnya adalah biasanya tengkuknya merasa berat, setiap persendian merasa ngilu dan nyeri. Kemudian ya, mata berair, kepala merasa pening, itu gejala-gejalanya. Napas agak sesak ya. Lanjutin lagi, biasanya perut kembung. Nah, nyambung nih.
perut kembung, kemudian merasa mual, pedih, dan berasa ingin muntah. Ya, berasa ingin muntah. Ya, ini adalah yang masyarakat secara umum menamakan sebagai gejala-gejala masuk angin. Ini ada dua versi ya, para pemirsa yang kami hormati dan Allah muliakan ya. Versi pertama adalah dari sudut pandang konvensional medis. Jadi menurut orang-orang medis ya, menurut rumah sakit, dokter ya, bidan, perawat serta nakes lainnya, bahwa sesungguhnya masuk angin itu tidak pernah ada, catat. Ini tidak pernah ada ini. Ya. Karena Anda bukan 1-2 kali, dan qadarullah beberapa kali juga ikut diklatnya, dan ketika kuliah dulu pun ya, walaupun kuliah Anda kesehatan tradisional, tapi seperti singgung bahwa masuk angin itu dalam sudut pandang medis konvensional tidak pernah ada. Kenapa seperti itu? Ya, padahal gejalanya ada. Nah, gejala-gejala tadi, pilek, batuk, demam, ya, kepala berat, persendian, merasa ngilu dan nyeri, itu adalah gejala-gejala kumpulan penyakit atau dinamakan sebagai common cold, ya, dari penyakit flu, pilek, batuk. Ya, kumpulan-kumpulan penyakit tadi ya, yang masyarakat menamakannya masuk angin. Ya, nanti kita lebih banyak diskusi ya. Kalaupun nanti ada beberapa pertanyaan ya. Jadi kumpulan-kumpulan tadi ya, masyarakat menamakannya masuk angin. Nah, medis menamakannya sebagai common cold. Apa common cold itu? Kumpulan aneka penyakit yang bukan dari angin. Ya, yang bukan dari angin, tetapi itu adalah penampakan gejala-gejala dari penyakit-penyakit yang berbasis diakibatkan oleh virus. Dan ini menular. Ya, ingat, virus itu menular ya. Sebagaimana kita pernah dihantam ya oleh badai yang luar biasa. Badai tersebut adalah COVID-19. Selama kurang lebih 2 tahun, betul? Ya. 2020 hingga 2021. Mencekam banget ya. Dan qadarullah anak kena itu. Jadi kalau kata anak, ada yang bertanya, Pak Rahmat, kalau COVID-19 masuk angin bukan? Bukan, itu virus. Ya, nyata tidak nyata. Dan qadarullah anak kena. Ya, itu waktu itu kalau tak salah anak pulang dari Palembang. Ya, pada pulang dari Palembang itu gejalanya sama seperti ini. Dan sudah terkena badai sitokin. Badai sitokin itu di mana kondisi sudah pada level 3, level 4. Jadi napas sudah hampir tidak bisa secara normal, merasa tercekik, ya, susah sekali, gitu kan. Asma bukan, serangan jantung bukan, ya, batuk bukan, ya, kemudian ISPA bukan. ISPA itu infeksi saluran pernapasan, itu bukan, ya, dan itu sakit hebat, seluruh sendi. Kurang lebih sekitar 3 mingguan lah, sampai anak di impus ya. Nah, masih ada bekasnya di tangan kanan ini. Ya, bekas apanya? Bekas ada 2 lubang. Karena yang ini akhirnya bengkak ini. Yeah. Nah, timur radang. Ya, masih ingat itu. Jadi dalam pandangan medis itu penyakit-penyakit yang berbasis diakibatkan oleh virus. Ya. Tetapi, masyarakat menamakan ini adalah masuk angin. Karena angin, ya. Apa gejalanya hampir sama tadi. Cuma kalau anak tambahkan ya, itu ya ada demamnya, ada muntahnya, sehingga orang yang mabuk perjalanan pun ya, itu dikatakan sebagai masuk angin. Ya. Solusinya apa? Dalam pandangan masyarakat dikerok. Sehingga ada mitos bahwa itu kalau angin itu warnanya merah. Jadi atau kalau dikerok itu dikerokan, kalau dikerok itu kemudian warnanya belum merah, maka anginnya belum keluar gitu, ya, stadion ya. Jadi harus sampai merah dulu parameternya, standar keberhasilan angin itu keluar ya. Kalau belum merah terus dikit. Iya betul sampai kasih pasien tuh meringis-ringis ya, jerit-jerit ya, geus, udah gitu kan.
sampun, terus aja dikerok terus ya. Nah, lanjut lagi ya. Apalagi gejalanya kata definisi masyarakat? Napas sesak, kemudian keringat dingin, ya. Kemudian tengkuk berat, ya. Pusing, pusing udah, ya. Ada gejala flu-nya? Ada, tentu saja. Sehingga masyarakat mengidentifikasikannya itu adalah ada angin yang masuk. Perut kembung gitu. Perut kembung. Lantas bagaimana yang sesungguhnya nih? Nah, ini qadarullah ya. Ini ana dulu pernah riset kecil-kecilan, Sadindin, karena ketika ada berbagai macam fenomena apalagi yang terjadi silang pendapat seperti ini ya, ana tidak ingin memperdebatkan, tetapi ana ingin membuktikan ya, seperti apakah sih masuk angin itu sesungguhnya ya. Kalau ana berpendapat dari beberapa pengalaman empiris berhadapan dengan pasien-pasien yang datang ke tempat kami ya. Kemudian dari pengalaman kami saat kami safar ya. Qadarullah justru hal-hal semacam ini banyak terjadi saat anak safar, Ustaz. Misalnya baik berkendara motor, naik bis, naik kereta, naik pesawat, bahkan naik kapal laut. Alhamdulillah, anak pernah semuanya. Alhamdulillah. Apa yang pernah temui saat safar tersebut? Ternyata gejala-gejala tanda petik masuk angin ini, kata masyarakat ataupun common code, kata medis konvensional, ana temui ya. Apa realitas sesungguhnya? Kalau Anda berpendapat adalah ya, dari hasil pengamatan riset insya Allah ya, itu adalah kondisi di mana klien atau orang yang bersangkutan saat gejala ini datang, yang pertama adalah saat imunnya sedang tidak stabil, Ustaz. Imunnya sedang tidak stabil. Ya, imun tubuhnya ya, pertahanan tubuhnya sedang tidak stabil. Dalam kondisi di bawah garis lah kalau katakan. Anak punya pengalaman saat ketika berada di Hong Kong tahun 2013 ketika kami akan safar dari Hong Kong ke negara Makau. Jadi Hong Kong Makau ini kurang lebih jaraknya 100 km ya. Itu menggunakan ferry express. Ya, ferry express. Dan alhamdulillah waktu itu ana membersamai seorang ustadz dari Dompet Du'apa. Ya, seorang ustadz dari Dompet Du'apa. Qadarullah lupa lagi namanya. Nah, ketika mau berangkat, dia sudah nampak imunnya sedang tidak baik-baik saja. Dia merasa begitu fit, begitu lelah, tapi memaksakan ikut. Udahlah ustadz, ana saja tidak paramat, ana pengen ikut. Buat apa anak ke Hong Kong kalau tidak merasakan singgah ke Makau ya, karena Makau salah satu objek wisata juga yang ada di Asia Timur ya itu. Jadi berbatasan dengan Hong Kong. Pas naik di kapal itu karena dia tidak fit, muncullah gejala tadi. Aduh Pak Rahmat, anak pusing. Kenapa Tad? Anak pusing. Pegang nadinya, pegang telapak tangannya, ternyata dingin. Ya, tidak begitu bagus. Kemudian matanya berair dan hidungnya mulai ada mukus ataupun cairan lendir. Mulai peluh tak ya. Pas sampai ke Makau demamlah dia, sesaklah ya. Nah, ini adalah kalau pendapat ana adalah kondisi di mana imun si klien dalam kondisi lemah. Dalam kondisi lemah seperti itu, maka afwan ya, pergantian cuaca yang paling minimum sekalipun, contoh dari luar. Di luar tak ada AC, Ustadz. Datang ke ruangan studio ini yaitu langsung ada AC. Stat 24. Di luar kondisi 26-27 saat ini kurang lebihnya ya, di luar ya 26-27-28 itu suhu di Nagrak ya, di negara Nagrak ini nih ya. Masuk ke sini 24, apalagi kalau sampai lebih turun lagi 23-22. Itu kalau imun yang sedang tidak bagus. Antum merasa nggak sih kalau dalam kondisi tertentu datang ke situ tiba-tiba kok merasanya gak nyaman ya, kok napas agak sesak ya. Nah, itu kondisi-kondisi seperti itu, kondisi memang tubuh sedang tidak baik-baik saja. Maka menghadapi, menemui perubahan cuaca kecil apapun, maka terjadinya patologis apa? Gejala-gejala tubuh kurang sehat, kurang fit. Dah lagi imun rendah mah mohon maaf ya, lagi kondisi gak nyaman mah, keluar sedikit juga kehujanan jacak aja,
langsung meriang itu serius ya. Mau wudhu saja, dingin banget, nggak kuat, seperti itu. Apalagi yang ekstrim Ustaz, apalagi yang ekstrim. Ana barengan dengan Pak Yudi dari Bogor, suhunya 31 derajat Celcius. Langsung naik bis, di dalam bis itu suhunya adalah 19. Ya kelihatan dari parameternya ya, dari HP yang dilihat. Datang ke Wonosobo. Di Wonosobo itu waktu itu suhunya adalah 17 Tad. Satu hari satu malam di Wonosobo. Kemudian diajak sama panitia ke Gunung Dieng Tad. Gunung Dieng itu adalah suhunya Tad, bila sedang dalam kondisi kemarau Tad, itu bisa di 2 derajat Celcius. Kebayang nggak? Dari 17 ke 2 derajat Celcius Tad. Cus Tad. Itu datang ke sana akhirnya ya qadarullah, karena kami alhamdulillah sebelumnya sudah dibekam dan minum habatus sauda ya, serta apa Tad? Kita minum jahe Tad. Dan tetap aja nggak bisa kita wudhu Tad dengan air tersebut Tad. Jadi seperti wudhu dengan air es ya. Akhirnya kita minta air termos dan memang sangat dingin sekali. Akhirnya kita tayamum di sana untuk sholat itu. Karena nggak bisa Tad sama sekali Tad. Jadi kalau nggak dicampur dengan air hangat ya, air panas itu nggak bisa kita. Asal nyabak es ngerenyet Tad. Gitu kan. Oh udahlah. Itu langsung kena otak Tad. Langsung Tad. Tapi kalau membahas kaki ya. Nah, kondisi macam itu tidak bisa dipaksakan. Lagi-lagi kepada tadi, apalagi saat imunnya sedang tidak stabil ya. Subhanallah. Dan yang kedua ya, yang ana amati ternyata dari sakit-sakit tadi adalah sakit-sakit yang berbasis karena virus Ustaz. Paham ya? Nah, jadi kalau ana analogikan seperti ini Ustaz, mohon maaf ya. Ini tubuh manusia Tad. Ini tubuh manusia. Tubuh manusia ini di dalamnya ada bakteri sebenarnya Ustaz. Ada virus, tapi ada bakteri baik ya, yang namanya probiotik Tad. Kemudian ada imun dan ada cairan-cairan alami di dalam tubuh ya. Ada makrofag, ada fagosit, kemudian ada sel darah putih, ada kelenjar getah bening yang fungsinya apa? Menahan tubuh agar tidak mendapatkan sakit karena serangan virus. Ya, karena serangan virus. Nah, bila sedikit saja pertahanan tubuh itu lemah ya, maka virus itulah yang nanti menguasai, tanda petik, yang membuat tubuh ya merasakan sakit. Sakit-sakit yang tadi berbasis ya gejala-gejalanya masuk angin. Flu, pilek, batuk tadi ya. Itu adalah sakit-sakit yang karena berbasis virus ya. Jadi kalau ada orang yang bersin Tad, maka itu hati-hati ya. Kalau secara apalagi pas zaman Covid ya. Ada kawan Pak Lurah di Cianjur antar warganya yang suspek Covid ke rumah sakit Sayang Cianjur. Pas dia lagi batuk, gitu kan. Ternyata ada CCTV ya, kelihatan. Nah, terpantau akhirnya dia dipanggil kemana? Dipanggil periksa. Positif Tad langsung. Positif. Langsung dia dikarantina saat itu juga ya. Itu pas lagi puncak-puncaknya. Ya lagi puncak-puncaknya Omikron itu ya. Subhanallah ya, nauzubillah ya. Kebayang itu ya. Jadi sakit-sakit tadi adalah sakit-sakit yang berbasis virus ya. Dan insya Allah bila pertahanan tubuh itu bagus ya, maka tubuh bisa akan kembali pulih. Kemudian sakit-sakit yang tadi dikatakan sebagai masuk angin, ternyata juga ada komplikasi dengan sakit-sakit berbasis gangguan pencernaan Ustaz. Ya, para pemirsa, misalnya merasa mual. Nah, merasa mual ini mohon maaf ya, mual pedih di perut ini bukan karena virus ya, tapi dominannya karena gejala asam lambung. Ya. Misalnya ada pasien yang ternyata dia orangnya baperan, mudah stres ya. Ketika mendengar satu hal atau berhadapan dengan suatu kondisi ya, yang dimana dia merasa tidak nyaman, merasa dia kemudian depresi, baper ya, subhanallah naiklah asam lambungnya, yang di medis dinamakan sebagai GERD. Nah, ini banyak terjadi pada pasien-pasien kondisi ya, di mana orang mencapnya sebagai masuk angin.
mual, pedih, kemudian sendawa terus, ya. Kemudian merasa perut melilit-lilit, rasa khidban, rasa panas membuncah pas di ulu hati, ya. Kemudian rasa ingin muntah yang hebat dan sebagainya ya. Sampai kemudian timbul demam. Nah, ini adalah gejala-gejala GERD. Dan qadarullah ya, ada banyak kasus saat imun tubuh turun. Nah, ini terjadi komplikasi ya. Subhanallah, nauzubillah. Nah, inilah ya akumulatif dari orang yang menamakannya sebagai masuk angin. Gimana mensikapinya? Kalau saya berpendapat, realita di lapangan orang yang demam, orang yang sakit perutnya, orang yang sesak, orang yang flu, pilek, batuk, itu ada, paham ya? Itu ada terjadi ya. Nah, kemudian yang meriang dan sebagainya ya, itu ada terjadi. Kita tidak perlu memperdebatkannya ya. Nanti next ya, kita akan bahas seperti apa solusinya. Kenapa bisa seperti ini? Ya, timbul sendawa, gak nyaman sebagainya. Anaknya mengamati juga Ustadz. Orang-orang yang datang ke rumah, aduh Pak, saya lagi masuk angin Pak. Biasanya kalau seorang terapis tradisional ya, yang dikombinasikan dengan ilmu TCM dan ilmu akupressure, dia akan ambil titik heku nih Tat, namanya titik heku Tat. Ya, ketika si pasien ya kemudian dipegang di titik hekunya ya, dia akan merasa nyeri. Punten tangan Ustaz ke Tat. Nah, yang kanan Tat. Yang kanan, karena yang kanan lebih nih. Ke sini saja enggak apa-apa. Nah, ini titik heku Tat. Puntennya. Biasa dipegang seperti itu. Dipegang seperti itu, timbul sensasi ada ngilu, ada kesetrum ya, ada getaran-getaran ya yang terkoneksi dengan beberapa organ-organ tubuh yang lainnya. Kita pegang, aduh Pak, aku sering masuk angin. Dia katakan seperti itu rata-rata pasiennya. Bilang seperti itu. Tanya kebiasaannya. Ya, tanya kebiasaannya. Anda kalau makan cepatkah? Oh, cepat. Ngunyahnya. Nah, itu terjadi juga. Enggak sampai lembut gitu ya. Ah, betul. Ternyata ada hikmahnya. Rasulullah SAW menganjurkan kita mengunyah lebih daripada 30 kunyahan. Ternyata ada hikmahnya. Jadi para klien-klien ya yang datang ke tempat kami yang mengunyahnya cepat, rata-rata terjadi simptom seperti itu. Simptom itu gejala. Kerasa nih. Oh, cina. Lanjut lagi. Apakah Anda kalau makan sering minum di tengah-tengah makan? Iya. Ini pun tidak bagus Ustadz. Kenapa seperti itu Pak? Karena mengganggu proses cerna. Paham ya? Lambung sedang asik mencerna makanan, sedang menggiling, ya, metabolisme sedang terjadi, tiba-tiba dikagetkan oleh air. Oke, kalau selesai air terus, berarti selesai makan kan? Ini tidak datang lagi makanan. Makanya yang ideal kita makan buah itu bukan di akhir makanan, tapi sebelum makan. Kita makan buah itu ya. Makan buah yang bersifat basah. Ada pada mangga, pada jeruk, pada melon, pada pepaya. Nah, Ustaz ya, pada anggur, pada kurma. Ini adalah buah-buahan yang secara umum dia bersifat basah, mendinginkan tubuh. Tadi apa? Agar tidak terjadi gejala-gejala masuk angin tadi. Apalagi? Ternyata makanannya pun ya. Ini ada pasien datang ke tempat kami Ustaz. Qadarullah non muslim. Dia warga negara Italia, masih bagian daripada konsulat kedutaan besar Italia di Indonesia. Ternyata dia punya gejala stroke, datang ke tempat kami. Datang pakai kursi roda. Ditanyalah sama saya. Tentu pakai bahasa Inggris yang ditranslate ya. Jadi, mengapa Mister terjadi seperti ini? Apakah Mister suka minum soft drink? Saya tanya begitu. Dia menjawabnya, di luar dugaan kami Ustaz. Apa? Saya bukan hanya minum soft drink, yang saya minum adalah hard drink, minuman keras. Yang saya minum adalah minuman keras, kata dia. Jadi jangankan minuman keras saja, minum soft drink saja sudah berpotensi timbul GERD. Gejala-gejala yang dinamakan tidak masuk angin sudah potensi. Nah, itu dia minuman keras. Ya, Anda ingat ketika 2017 datang sensei kami dari Jepang untuk melatih Yumeho, sensei Hitami itu namanya ya. Datang ke Bandara Soekarno-Hatta, itu siang hari, malamnya disuguhi sate, dan dia minumnya bir. Malum lah,
non muslim, orang Jepang. Ternyata esok harinya dia demam tad, kembung perutnya. Ya, sate dengan bir tuh tad, kebayang tuh sih? Subhanallah. Panas, ya. Makanya nggak kebayang kan? Gimana mulak ininya? Demam udah itu hampir dia tidak bisa ngelatih tad waktu itu. Ya, dia bawa asistennya, ya. Alhamdulillahnya. Kalau tidak, wah sudah bisa gagal itu event besar tad, di Cikarang itu. Nah, ternyata kebiasaan minum hard drink, minum soft drink itu berpotensi pula ya mengganggu organ-organ cerna yang orang menamakannya lagi-lagi sebagai masuk angin. Anak tanya lagi, apa kebiasaan Anda lagi makan? Makan nangka, Kadek. Terlalu banyak. Kalau cuma sedikit, apa aman. Agak banyak dikit ya, nangka potensi. Karena gasnya tinggi, tad. Makan nangka, duren, ya. Apalagi kalau perut kosong, tad. Ketiganya adalah salak, buah salak ya. Kemudian mie instan, lagi lapar banget, makan bakso. Itu kan gas doang tad. Banyak tad yang datang ke tempat kami tad. Karyawati itu, karyawati garmen datang kepada kami, kondisi GERD-nya sudah kronis. Bu, ya, kan kebanyakan perempuan. Periksa nadi segala macam. Dan rata-rata itu anemis tad. Orang sudah kena punya gangguan lambung itu anemis dia. Tekanan si gejala ininya rendah ya. HB-nya rendah. Ya, subhanallah. Terus apalagi ya? Ternyata makan dalam kondisi stres. Maka ada anjuran jangan memarahi anakmu. Jangan memarahi anakmu ya. Dalam keadaan sedang makan. Ya, itu jangan, atau menjelang mau tidur karena itu sampai ke bawah tuh ya, apalagi menjelang tidur si hormon kortisolnya terbawa dalam mimpinya tad. Di beberapa kondisi ya, subhanallah. Apalagi ya makan minum sambil berdiri, apalagi sambil berjalan ya, subhanallah. Nah, inilah potensi ya yang bisa mengakibatkan orang masuk angin tanda petik ya, ataupun gangguan lambung di sini. Lantas solusinya seperti apa? Nah, ini pun ada kebiasaan tidak bagus. Harusnya, hampir saya lupa menuliskan ini. Orang itu mandi dengan air sejuk, minum air hangat, paham? Mandi air sejuk selama suhu di daerah tersebut di atas 17 derajat Celcius, maka dianjurkan untuk mandi air sejuk, masih bisa tubuh mentolerir suhu tersebut, ya. Tapi minumnya air hangat. Kita mandinya air hangat, minumnya air sejuk, air dingin. Kenapa? Orang yang kebanyakan minum air es itu menyebabkan kondisi gangguan pada pili-pili ususnya. Ini saya pernah konsultasi dengan seorang dokter penyakit dalam ya. Itu dan seperti itu. Jadi yang dianjurkan itu adalah kita habis makan nih tad. Habis makan jeda makan besar ya, habis makan 1 piring lah katakan ya, kasih jeda 5 menit baru kemudian minum air hangat. Rasakan beda ketika sedang makan minum apalagi minumnya air dingin tad. Minumnya air dingin ya, subhanallah. Cepat kenyang saja ya, akhirnya tadi akan perut kembung karena proses cernanya terganggu, proses cernanya terganggu. Kemudian lagi ya, ternyata dengan kita mandi air hangat, kebiasaan itu membuat apa? Membuat tubuh ya menjadi kaget ya saat si pori-porinya ini tad. Pori-porinya menjadi tidak stabil, pori-pori tubuhnya. Dan yang Anda temui orang yang sering mandi air hangat mudah kena daki tad. Kotoran-kotoran tubuh itu mulai nempel tad. Silakan saja kalau tidak percaya ya. Silakan saja kalau tidak percaya. Pun juga begini tad. Ini misalnya antum sekarang kerja di ruangan yang ada air conditionernya tadi ya, yang ada AC-nya tadi ya. Maka saran itu tadi di sini disediakan ini tadi. Disediakan akuarium kecil. Ya, disediakan akuarium kecil karena preon itu dia mencari air untuk dihisap tadi. Untuk dihisap sama si preon. Ini kalau antum simpan di sini akuarium, tiap hari debitnya berkurang volume airnya. Bayangkan kalau itu tubuh kita. Maka orang yang kerja di AC itu merasa tidak haus, tapi pas BAK dia si urinnya sangat keruh. Artinya apa? Artinya tubuh itu dia dehidrasi, kekurangan air ya. Subhanallah. Terus apa lagi?
ternyata ada herbal Ustadz yang mampu tanda petik ya dan punya sifat ataupun farmakologis, punya manfaat mengurangi gejala-gejala masuk angin tadi. Herbal tersebut adalah dari jahe atau ginger atau orang Melayu bilang halia. Ya, insya Allah ya. Itu diminum, boleh diparut, diseduh dengan air panas, boleh dibakar, digeprek, boleh dikeringkan, ya, boleh direbus, silahkan, ya. Nah, yang kita ambil nanti adalah ekstrak getahnya, ya, insya Allah. Bagusnya campurnya adalah dengan madu ataupun gula aren. Ketiganya itu jangan lupa rutin bekam Ustaz. Rutin bekam ini dia tanda petik ya memaksa patogen ini dalam sudut pandang TCM, dalam sudut pengobatan timur itu untuk keluar. Maka orang-orang yang dibekam tugasnya push ya. Antum pernah melihat kan Tad? Ustaz Didit kapan terakhir dibekam? Sebulan yang lalu mungkin. Nah, sebulan yang lalu. Bagusnya sebulan sekali. Ana insya Allah nanti malam sebelum berangkat. Sebelum berangkat ke Brunei Ana dibekam. Insya Allah. Pius Tad. Ya. Itu patogen tuh berbahaya loh Tad. Karena ada beberapa praktisi bekam dia lalai tidak pakai masker, 2-3 pasien dia membekam nggak pakai masker, pasien kelima dia membekam, qadarullah Tad, dia tepar Tad, sakit Tad, ya sesak. Tanda petik lagi-lagi gejala masuk angin ada pada dirinya. Bahkan yang ngeri ternyata ada gejala-gejala non medis. Nanti kita bahas segmen khusus ya, pembahasan khusus hubungan terapi bekam untuk sakit medis dan non medis ya. Dan kemudian ya pola hidup tadi itu kita makan mengunyah tidak terlalu cepat ya, kemudian tidak minum di tengah-tengah makan ya, makan buah sebelum makan, berhenti sebelum kekenyangan, bukan kenyang tadi ya, kita tidak dilarang untuk kenyang, yang tidak boleh itu kekenyangan ya, kemerkaan kalau kata bahasa Inggrisnya tadi ya. Kemudian apalagi itu ya, gimana tentang mandi malam hari? Sebenarnya mah nggak ada masalah Tad. Nggak ada masalah. Itu mitos kelas berapa? Walaupun sering. Nggak apa-apa, aman saja. Ingat kalau mandi diawali dengan kaki dulu. Siram kaki, lutut, paha, perut, dada, baru kepala. Oh, dari bawah ke atas. Iya, agar terjadi adaptasi tubuh mengeluarkan kalor, mengeluarkan panasnya. Tidak kaget. Air dingin nggak apa? Air dingin aman. Kalau air hangat jangan hangat banget lah. Ya. Anda pernah di Hong Kong musim dingin, ya itu kalau mandi pakai air dingin nggak kuat beneran, sama kayak di Gunung Deng itu tadi ya. Maka Anda tampurkan dengan air panas supaya hangat suam lah, hangat suam kuku gitu ya. Nah jadi nggak sampai panas, suhu inilah suhu 30 derajat si airnya, paham nggak? Jadi nggak sampai harus panas ngerenyit gitu ya. Nah jangan ya. Jadi ya hangat suam kuku itulah. Ya. Nggak apa ya? Nggak apa-apa ya. Dari kaki bawah ingat ya. Ingat yang tidak boleh itu bukan air hangat mutlak ini. Air hangat yang cenderung agak panas. Air hangat yang 35, 36, 37 derajat ya. Apalagi kalau di atas 40 janganlah. 40 sudah panas itu. Jangan. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin para pemirsa ada yang ingin tanyakan? Ya. Sudah ada penanya? Di sini di Facebook sudah nanya? Belum ya? Ya. Baik, kita jeda dulu sebentar ya. Baik. Untuk pendengar semuanya di kesempatan pagi ini silahkan ya, masih ada waktu, kita sampai dengan jam 11:30. Yang ingin ditanyakan seputar pembahasan pagi ini adalah masuk angin itu realita atau mitos, seperti itu ya. Jadi silahkan ke nomor 0816 228904 0816 228904. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di Radio Cahaya FM. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ikuti program Cahaya FM Inspirasi Surga, diantaranya kajian kitab dan tematik setiap hari pukul 5.30 dan pukul 8 pagi. Kajian tafsir Al-Quran bersama Ustadz Abdullah Zain LCMA setiap hari pukul 6.30 pagi. Program berita Senin sampai Kamis pukul 9 pagi. Talkshow interaktif bersama Puskesmas Nagrak
Yayasan Herba Holistik, dan Mimbar Muslimah Academy setiap hari Senin sampai Kamis pukul 10 pagi. Dengarkan terus Cahaya FM, inspirasi surga. Surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang mengherdik anak yatim. ولا يحض على طعام المسكين. Dan tidak mendorong orang lain memberi makan orang miskin. فويل للمصلين. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Orang-orang yang berbuat riya dan mereka enggan memberikan bantuan. Alhamdulillah, kami dari Radio Cahaya FM 105.3 Sukabumi mengucapkan banyak terima kasih kepada pendengar yang telah menginfakkan rezeki terbaiknya untuk biaya operasional Radio Cahaya FM. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan sahabat semua. Syukron jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. واخفض لهما جناح الذل من الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maesaro, beralamat di Nagrak, Sukabumi. Saya seorang mahasiswa, juga bekerja sebagai pustakawan di salah satu sekolah negeri. Sebagai pendengar Radio Cahaya FM, saya tertarik mengikuti Cahaya FM sejak mendengarkan siaran kajian Tibun Nabawi oleh Pak Ustadz Ahmad Bekam. Banyak sekali hal yang dapat kita pelajari, mulai dari tips dan trik seputar kesehatan, mengenali gejala penyakit, dan penerapan pola hidup sehat ala Rasulullah. Juga masih banyak kajian-kajian ilmu dan interaktif lainnya dipandu oleh ustadz-ustadz yang mumpuni dalam bidangnya. Yuk kita mulai budayakan lagi mendengarkan radio di era milenial. Semoga Radio Cahaya FM tetap mengudara dengan program-program dakwahnya dalam menyiarkan syiar-syiar Islam. Syukron jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا أرضى سوى التقوى
Radio Cahaya FM, Inspirasi Surga. 105.3 Sukabumi. Ya baik, kembali di program talkshow interaktif bersama Yayasan Herbal Holistik, ya, talkshow interaktif kesehatan Tibun Nabawi. Kesempatan pagi menjelang ini bersama Ustaz Rahmat Bekam membahas berkaitan dengan masuk angin, ya, sakit masuk angin, mitos atau realita. Jadi kita sudah dengarkan tadi ya terkait dengan ini. Jadi silahkan yang ingin bertanya ke pendengar semuanya melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0816228904 0816228904. Ya, masih ada waktu, dipersilakan untuk dimanfaatkan nomor tersebut untuk kita interaksi. Kita ajukan pertanyaan yang pertama di sini. Ini dari hamba Allah, Ustaz. Apakah ketika dikerok berwarna merah, apa betul itu angin yang keluar? Mungkin seperti itu ya. Silakan Ustaz. Baik. Dikerok, sebelum kita bahas apa itu angin atau bukan, jadi kita lihat proses kerokan ya Ustaz. Jadi ini adalah struktur anatomi kulit. Yang paling atas itu namanya epidermis, bawahnya adalah dermis, kemudian subdermis ya. Epidermis ini diantaranya ada kulit ari, dan ini adalah bagian yang sangat sensitif. Kalau digini saja itu merah ya. Jadi sebenarnya jangankan dikerok. Dan qadarullah wa masyafa'al, tadi pas saya di luar tuh tergores juga pintu dikit, ini merah. Yeah. Merah ini ada timbul radang-radang ringan. Yeah. Ada radang ringan. Jadi kulit itu ketika dia menerima hantaman, menerima sakit, dia akan merah Ustaz. Makanya orang yang ditampar itu dia akan merah ya. Ingat lagu dulu, lihatlah tanda gambar di pipi bekas tampar tanganmu gitu ya. Ini Betria Sonata zaman dahulu. Nah lanjut. Itu jadi suatu yang sangat niscaya dan pasti ketika kulit itu disakiti, kena sakit, kena radang, dia akan merah. Apalagi sengaja dikerok. Catat ya. Apalagi sengaja dikerok. Nah saat dikerok itu timbul nyeri. Ya, timbul pedih, timbul pedes, orang Jawa bilang. Beresnya, orang Sunda bilang beres. Dikerok itu. Nah saat sedang dikerok itu timbul sensasi nyeri, rasa nggak nyaman ya, maka otak itu mengeluarkan yang namanya makrofag. Makrofag itu apa? Itu cairan kimia di dalam tubuh ya, kurang lebihnya yang fungsinya adalah sebagai anti radang Ustaz. Ya. Anti radang, antivirus, antibakteri. Dan itu pun akan muncul saat dibekam. Dibekam kan merah ya, betul? Apakah saat dibekam anginnya keluar? Wallahu alam ya. Nah, bagaimana dengan kerokan? Sama. Saat dikerok itu warnanya merah, bukan berarti itu anginnya warnanya merah, bukan. Itu adalah reaksi kulit saat menerima radang, saat menerima sakit. Itu memang merah. Gimana Pak? Kok banyak orang yang setelah dikerok dia merasa nyaman? Namanya sugesti. Ya, alam bawah sadar yang meyakini kalau dikerok itu sembuh. Sugesti itu. Ya. Jadi sama kayak begini lah Ustaz. Mohon maaf ya. Saya masih kecil, kalau pengen BAB, kalau pengen gak jadi BAB, harus ngantongin batu kecil, betul. Dikantongin ya. Kalau kata saya sih itu mitos Ustaz. Sugesti gitu ya. Nah, gak jadi BAB. Iya. Itu ya, contoh saja ya. Kemudian misalnya kalau kita naik pohon bambu agar nggak timbul kena si duri-duri kecilnya, ya kita ngantongin apanya? Daunnya, ya ngantongin daunnya sebagai penawarnya katanya. Ini kata anak ini sugesti Ustaz. Tidak berbanding lurus dengan kebenaran ya. Karena belum pernah ada risetnya ya. Gimana Pak dengan penawarnya kalau kita agak nyerempet nih dengan makan durian? Kalau kita makan durian, katanya si airnya tuangkan situnya. Kalau pendapat saya, walaupun belum ada penelitian resmi, tapi ada banyak orang yang dengan izin Allah Tad, ya, selama makan duriannya proporsional dan bagi-bagi, biar kesorangan ada durian. Ya, jadi kalau sendirian ego pelit aja lemaknya. Maka insya Allah aman-aman saja.
Ya, aman-aman saja. Wallahu alam. Lagi-lagi izin Allah. Tetapi Ustadz, kalau sebelum makan durian minum madu dulu supaya tidak alergi ataupun efek panas. Ya, karena durian tadi mengandung gas ya tadi ya. Itu adalah realita, bukan mitos. Kalau madu, karena sudah ada penelitiannya. Berbeda dengan tadi. Oke, dengan kerokan lagi kembali. Nah, kerokan tadi timbul sensasi nyaman setelah dikerok, lega. Nyamannya itu nyaman setelah dipedih. Contoh gini, Tad. Antum tadi kok anak dipegang, kan ngilu nyeri, udah lepas nyaman nggak? Nyaman karena terhindar dan terlepas dari nyeri tadi. Ya. Jadi ada terapi akupresur yang ganas, Tad. Maaf lah saya bilang ya. Sampai si terapisnya tuh ini tuh udah kepalan, Tad. Wah, si pasien begini, Tad. Ana mah ngelihat begini, Ustad. Tapi waktu itu anak pura-pura jadi pengantar saja. Jadi anak nggak komentar. Tapi juga bukan tajasus, pengen tahu karena banyak orang jadi ingin tabayun jelas ya tadi ya. Betul nggak sih metode pengobatannya itu akupresur? Ternyata kalau anak lihat sih bukannya akupresur, Tad. Apanya? Dangus, Tad. Kebayu si pasien, Tad. Cirit-cirit, ampun. Jadi seperti sedang di apa, Tad? Sedang dianiaya si pasien teh. Ampun. Nges. Seperti MMA kalau kalahnya mukul matras. Ampun, ampun. Nah, nggak dilepas selesai diterapi. Si pasien kan nyaman. Dan alhamdulillah, kapok saya orang muka dede. Nah, itu kalau menurut saya orang yang nyaman setelah dikerok itu bukan karena nyaman karena kerokannya, tapi nyaman karena sudah selesai tanda petik dianiaya tadi. Ya, dianiaya ringan ya. Itu pedas loh tadi kerokan tuh. Merah angin bukan. Itu mah adalah reaksi kulit. Reaksi kulit saat menerima radang atau sakit ya. Itu lumrah dan akan hilang dengan sendirinya. Tapi hati-hati para aktivis kerokan ya. Bagi orang yang maaf ya tadi ya. Kepukul sedikit dia langsung membiru, Tad. Hati-hati. Apalagi kalau dia terluka, Tad, darahnya tidak mau berhenti. Itu adalah gejala hemofilia. Darahnya encer banget. Ini adalah ciri-ciri orang yang gak boleh dibekam. Dan terjadi, Ustadz, ini pada seorang praktisi bekam yang qadarullah dan nakes di salah satu provinsi yang ada di Sumatera. Jadi setelah dibekam dia gak mau berhenti darahnya. Nah, ini hati-hati. Orang seperti ini tidak boleh dikerok, apalagi dibekam. Ya, jadi sekali lagi, apakah terlarang Pak Rahmat kerokan? Tidak, silakan saja. Cuma kalau kata saya, kerokan yang bagus bukan pakai uang logam, uang benggolan ya, uang kuno ya, zaman prasejarah nih. Zaman Majapahit nih nanya, gambar Gajah Mada. Nah, yang bagus itu pakai bawang bombay. Minyaknya minyak letik, paham nggak? Bawang bombay ta? Diiris. Bawang merah. Bawang bombay. Bawang merah bisa? Bisa, tapi masih ini bawang bombay, Ustaz. Yang gede ya? Gede, betul. Yang suka dipakai buat martabak telur. Apa? Atau capcay ya. Jadi mau nih, ya. Maka yang sebesar gini ya. Ya. Nah, oke. Bola ini. Dikupas, bentuk seperti kayak logam, kerok. Pertama sensasi sakitnya enggak terlalu. Yang keduanya ternyata ada antioksidan yang menyerap ke dalam kulit, catat itu. Nah, apalagi kalau digabung dengan minyak letik. Minyak letik apa, Pak Rahmat? Minyak kelapa. Minyak kelapa asli. Oh, minyak kelapa asli. Ya, baik yang bening itu ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Semoga bermanfaat. Oke. Ya. Baik. Untuk pembahasan ini Ana pernah, Ustaz, ada teman gitu yang dia kan lagi nikahan saudaranya. Dia kecapean kan bolak-balik ngambil apa gitu kan. Nah, di situ dia langsung sakit, kembung perutnya. Kembung gede gitu kan. Gede kembung. Terus dikasih tahu sama bapaknya masuk angin gitu kan. Dia orang kerok gitu kan. Pas dikerok, udah beres dikeroknya, dia langsung mengeluarkan ini kentut. Iya. Panjang. Iya, baik. Sampai perutnya udah kempes lagi. Baik. Nah, di situ udah langsung sembuh dia. Baik. Itu gimana, Ustaz? Baik. Jadi begini, Ustaz Dindin serta para pemirsa, mohon maaf ya. Ana ambil analoginya ini. Ini tulang belakang manusia atau vertebra. Vertebra ini mulai dari atlas, dari cervical 1 hingga kepada koksik, ujung daripada tulang ekor. Nah,
ternyata dari rangkaian vertebra ini, dari rangkaian tulang belakang ini, mulai dari C1, C2 sampai C7, T1 hingga T12, L1 hingga L5, S1 hingga S4, kemudian koksik ya, itu ternyata terkoneksi, catat, dengan saraf-saraf organ dalam lainnya. Itu digambarkan punggung gitu ya? Betul, punggung lah ya, punggung ya. Punggung ya. Jadi kalau ini kena kerok, maka ada beberapa konektivitas tertekan. Ibarat begini, Ustaz. Ini lampu, Tad. Iya. Lampu. Antum mengganti lampunya atau ambil stop kontaknya sini. Stop kontak. Ya. Oke. Maka stop kontak itulah yang dinamakan dengan meridian. Jadi saat dikerok, meridiannya kena tuh. Meridian bagian perut, bagian usus halus dan usus besar. Yang di situ terkepung gas tadi. Paham ya? Oke. Jadi pas tertekan si kenot-kenot tadi, stop kontak tadi, tes ngebuka lah kerannya. Akhirnya terjadilah platus ataupun kentut tadi. Ya, itu pernah terjadi. Ini orang nagrak, nagrak. Ya. Dia kurang lebih 7 hari nggak kentutan. Dia sales, Tad. Bujangan sales. Kemudian memotoran dia tadi ya, motoris. Ya, tadi itulah makan telat, namanya bujangan kan, tidur sendiri, makan sendiri, ya tadi ya, bangun sendiri, ya begitulah jombloan ya dan jomblowati ya. Nah, ternyata karena pola makannya nggak teratur sebagai macamnya, akhirnya jadi simptom semacam itu, patologi semacam itu. Dibekam, tau nggak dibekamnya? Itu dibekamnya titik usus besar, 2 titik doang, di sini nih, di area lumbal atasnya ginjal. Lumbal 2. Ya, disinilah. Itu mau tahu kentutnya lebih dari 1 menitan. Nyambungnya betulan. Itu sampai takbir, Tad, seluruh keluarganya yang hadir, Tad. Baru pertama itu dan kentut ditakbiri, Tad, dan diteriaki alhamdulillah, Tad. Karena apa? Itu sudah ponis operasi. Ponis operasi itu harus bayar sekian juta rupiah lah, Tad ya. Serius ini nyatain. Ini bukan hoax ini. Ya. Terjadi di rumah sehat kami itu ya. Walaupun udah cukup lama, Tad, 13 tahun yang lalu lah. Tapi BAB-nya lancar? Lancar. BAB-nya? Nggak BAB, Tad, kembung. Oh, selama 7 hari itu? Tapi setelah itu kemudian bisa dia. Orang kan namanya BAB sudah pasti kentut, betul? Iya. Sama orang kayak dia, maaf, BAB sudah pasti kencing, betul? Nah, kalau dia jongkok ya, sudah pasti kencing sudah. Ini enggak, tapi setelah itu bisa. Angin, maaf, BAB-nya pun diare aja. Cairan seperti itu. Memang patologisnya seperti itu ya. Wallahu alam bisawab. Ya, ya, berarti ya jelas ya. Jelas ya. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz, ini kenapa bila kita kedinginan, kehujanan itu batuk, meriang, apakah ini masuk angin, Ustaz? Itu adalah gejala tubuh saat menerima suhu yang mengagetkan dirinya. Si tubuh, organ-organ dalam kaget ya, dari panas tiba-tiba ke dingin. Catat, itu kondisi imun yang tidak stabil. Sudah dijelaskan tadi. Jadi saat imun tidak stabil, di sini dingin, tiba-tiba panas. Afwan, Tad, Ana pernah umroh tadi ya. Suhu di luar mau tahu, Tad, 44 derajat Celcius. Suhu di Madinah pada waktu itu, Tad. Suhu di dalam kamar hotel berapa, Tad? Itu 18, Ustaz. Kebayang gak sih dari dalam hotel keluar seperti apa? Maka jangankan kloter orang lain, jangankan travel orang lain, kloter kita saja yang satu hotel, Tad, itu terbanyak yang diabetesnya kambuh, Tad, naik. Banyak kalau kolesterolnya naik. Banyak yang kemudian demam, radang dan sebagainya. Karena apa? Karena tubuh itu kaget, paham ya, Tad? Kondisi imun tidak stabil tadi ya, kemudian nutrisi, pola makan juga yang bikin kaget, dan jangan lupa jet lag, Tad. Jangan jet lag. Perbedaan waktu antara Indonesia dengan di Arab Saudi. Banyak, Tad. Kita dengan Malaysia saja kan jet lag tadi ya. Dengan Kuala Lumpur. Dengan Singapura aja yang lebih dekat lah. Itu kan jet lag beda 1 jam. Atau kita dengan Makassar. Ya, kita dengan Bali. Itu kan beda 1 jam, Tad. Kita dengan beda 1 jam, Tad. Ya. Apalagi Papua 2 jam, Tad. Ana pernah, Tad, di Merauke. Itu ketika di Merauke, di pesisir pantainya, Tad, itu udah angin dari Australia, Tad. Oh, gila geningan. Pantesan banyak yang orang Sapar tuh pulang, banyak yang sakit-sakitan seperti itu ya. Itu bukan masuk angin kalau menurut medis.
Kalau ada orang masyarakat tanda petik menamakannya masuk angin, silakan saja, tidak ada larangan, ya betul. Toh kenyataannya orang tersebut sakit, betul, dan dia perlu perawatan, ya. Wallahu alam bisawab. Ya, baik. Alhamdulillah cukup jelas ya terkait pembahasan ini. Mungkin bisa disimpulkan Ustadz terkait dengan masuk angin ini mitos atau realita. Silakan. Ini adalah perdebatan yang sebenarnya tidak usah dibahas berkelanjutan. Yang kita harus pahami bahwa realitanya memang ada gejala-gejala masuk angin ini. Toh orang mau menamakannya apa, silakan saja, kenyataannya ada. Maka yang dibutuhkan adalah langkah-langkah untuk pencegahan. Pencegahan pola makan yang bagus ya tadi ya. Gizi yang baik, nutrisi yang baik. Saran anak olahraga, mandi dengan air sejuk di waktu sebelum subuh yang bagus Ustaz. Ya, sebelum subuh Ustaz ya, dari kaki bawah dulu. Minum madu, minum habbatus sauda, minum jahe, rutin berbekam. Insyaallah. Kuat Ustaz ya. Insyaallah biiznillah. Demikian, semoga bermanfaat. Ya baik, alhamdulillah pembahasan kita sudah selesai ya terkait dengan masuk angin ini mitos atau realita. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan dengan pembahasan yang lainnya. Insyaallah kita informasikan ke pendengar semuanya setiap hari Rabu pagi ya jam 10 sampai dengan jam 11 insyaallah untuk minggu depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Amin, amin. Dan juga memudahkan kita ya untuk proses pencegahannya seperti itu. Kemudian kepada Ustadz juga semoga dilancarkan dalam urusannya. Amin, 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 amin. Diberkahi. Amin. Klinik yang terus ya bisa memberikan solusi kepada ya yang datang tersebut seperti itu. Baik, ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penyiaran talkshow interaktif di kesempatan ini. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah mendengarkan Radio Cahaya FM. Nanti insyaallah di jam 1 siang ada pembahasan ya kajian secara live tematik terkait dengan bulan Muharram ya bersama Ustadz Hisan Mursalin. Dan juga nanti sorenya insyaallah ada pembahasan pendidikan keluarga bersama Ustadz Salman Al-Farisi ya jam 4 sore. Ini saja yang bisa diinformasikan. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.